Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu ayat dari surat Kahfi yang kita baca, ayat 45, kayaknya cocok itu dengan kondisi kita hari ini. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وَاضْرِبْ لَهُمْ, dan berikanlah perumpamaan lahum kepada manusia. Apa perumpamaannya? Masalah hayatid dunia, perumpamaan kehidupan dunia itu kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Jadi perumpamaan kehidupan dunia itu seperti air hujan. Fakhtalata bi nabatul ard, turun dari langit ya ke bumi sehingga apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman. Tapi setelah itu fa'asbaha hashiman, terjadi kekeringan. Tadruhur riyah, ya, yang dibawa oleh angin. Subhanallah. Jadi itulah siklus dunia. Ada hujan, ada kering. Saking pentingnya air, di surat Al-Anbiya ayat 30 Allah jelas mengatakan, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan segala sesuatu hidup dari apa? Dari air. Ini kita Jakarta atau Jabodetabek keseluruhan, cuacanya kan paling buruk sedunia nih saat ini. Subhanallah. Kemudian di mana tuh? Di pembuangan sampah Sarimukti di Bandung Barat. Sudah 2 minggu lebih itu belum padam-padam. Kira-kira kalau Allah turunkan hujan, ini cuaca buruk Jakarta, Jabodetabek sedunia, dan beberapa TPA begitu ya, yang terbakar, itu kira-kira bisa selesai dengan apa kira-kira? Hujan. Dengan hujan. Subhanallah. Tahukah Bapak Ibu, saking pentingnya air, saking pentingnya hujan, Allah menugaskan seorang malaikat khusus yang menurunkan hujan. Siapa namanya? Ayo, yang bisa saya kasih sepeda ini. Mikail. Nah, Mikael, sepedanya dari kepala Bapenda itu. Nah, jadi saking pentingnya air, Allah menugasi seorang malaikat khusus. Apakah perlu diturunkan hujan? Apakah tidak? Subhanallah. Tahukah Bapak Ibu, malaikat itu sangat sensitif dia. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum. Dia nggak akan berbuat maksiat. Jangankan berbuat maksiat sebenarnya. Melihat kemaksiatan benci dia. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ada asar dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dia punya luar biasa tradisi baik. Jadi kalau beliau umroh, ya, apalagi haji, selama beliau di tanah suci dan 40 hari setelah kepulangan itu tidak menyentuh istrinya. Nah, itu dasar hukumnya tuh Pak Arif ya. Sebenarnya itu dalam Ibnu Majah itu Ya, saya baru ketemu Pak Arif tuh Pak Arif. Jadi Utsman bin Affan itu ketika hajian atau ketika umrohan lalu pulang ya, maka ketika umroh, ketika haji plus 40 hari setelah kepulangan tidak menyentuh istrinya. Kalau istri halal tidak? halal. Halal. Kenapa Utsman bin Affan melakukan itu? Karena ketika kita pulang dari haji, malaikat rahmat ikut dengan kita itu. Nah, ketika kita, subhanallah, buka baju kita, bahasa Qurannya apa? Falamma taghasyaha, ketika suami istri membuka bajunya, lalu masuk ke dalam selimut, itu malaikat malu-malu itu. Ya, nggak mau apa? Nggak mau ngintip. Subhanallah. Nggak mau menjadi penonton. Makanya malaikat itu benci betul tuh kepada tokoh pornografi itu. Subhanallah. Nah, jadi itulah kenapa sebabnya ketika Nabi kumpul dengan Abu Bakar, Nabi lagi mandi, Nabi cuma pakai handuk doang. Kemudian Umar datang, Nabi cuma pakai handuk. Tapi ketika Utsman datang, wow, Nabi bukan hanya pakai handuk dibersihkan, Nabi pakai jubah, Nabi nyisir. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kenapa ketika bapakku ada cuma pakai handuk, ketika Umar ada cuma pakai handuk, tapi ketika Utsman datang menantu kesayangan nih, cie-cie menantu kesayangan. Engkau subhanallah, engkau pakai jubah rapi-rapi, nyisir pakai wangi, pakai parfum. Kenapa Rasul? Kok diskriminatif betul? Apa jawaban Nabi? Bagaimana aku tidak malu kepada Utsman? Malaikat malu kepadanya.
Kenapa? Karena Utsman itu setelah 40 hari kepulangan haji umroh tidak menyentuh istrinya Pak Arif. Itu yang halal. Sekarang gini. Kenapa Allah tidak menurunkan hujan? Subhanallah. Ya, yang halal aja istri itu setelah umroh, setelah haji, itu kalau bisa tahan dulu. Bagaimana kalau zina? Bisa jadi, mohon maaf. Kenapa Mikail sekarang nahan hujan Bapak Ibu? Kita bukan sekedar habis umroh 40 hari menyentuh istri, kayaknya lebih dari itu kita tuh. Ada yang membuat malaikat Mikail benci, subhanallah. Coba lihat hujan itu Bapak Ibu dalam Al-Qur'an 23 Al-Baqarah. Itu selalu identik dengan ketakwaan. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bi minas samarati rizqan lakum. Hujan itu rizqan lakum, rizki. Apa syaratnya? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan melakukan kemusyrikan. Subhanallah. Utsman saja. Ya kita saja nih, Bapak Ibu kalau haji, kalau umroh, sebelum 40 hari kita sentuh istri kita, malaikat terbang dari badan kita. Apalagi kalau kita zina, apalagi kalau kita korupsi, apalagi kalau kita minum arak, apalagi kalau kita minum bir non peletok, apalagi ketika kita berdosa melakukan kezaliman. Subhanallah. Itu malaikat kabur dari badan kita. Malaikat rahmat kabur. Subhanallah. Bagaimana kalau dosa yang kita lakukan? Subhanallah. Maka Bapak Ibu, buatlah kegiatan yang membuat malaikat Mikail tertarik kepada kita untuk menurunkan hujan. Hindari maksiat Bapak Ibu. Subhanallah. Malaikat rahmat hilang dari badan kita. Sepulang haji, sepulang umrah, kita menyentuh istri kita, malaikat kabur sudah. Katanya itu masih 40 hari itu malaikatnya. Iya, kalau dia nggak menyentuh istri. Kalau yang disentuh bukan hanya isi orang kita sentuh tuh. Waduh, subhanallah. Itu yang datang bukan malaikat rahmat lagi itu. Israel mungkin datang tuh. Untung nggak dicabut nyawa. Saking pentingnya hujan, Allah turunkan Mikail Bapak Ibu. Maka buat kegiatan yang membuat apa? Malaikat Mikail senang. Subhanallah. Apa itu kira-kira? Taubatan nasuha. Kita harus melakukan rekayasa cuaca. Betul, tapi rekayasa keimanan kita nih. Rekayasa maksiat kita rekayasa nih. Apa itu? Kemaksiatan kita. Kita rekayasa dulu di dunia, jangan. Yang senang minum miras, rekayasa jangan di dunia. Bapak Ibu kalau pengen minum arak, gampang. Beramal soleh sehebat-hebatnya. Nanti di surga free. Subhanallah. Ya, free itu. Yang nggak sempat poligami di dunia nanti 70 tuh minimum. Sabar dikit, rekayasa kemaksiatan tuh. Kita rekayasa kemaksiatan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Ya, kenapa? Nih bumi ini ada yang mengaturnya, langit ini ada yang mengaturnya. Kita aja kan ke kantor, nggak boleh masuk kecuali karyawan. Subhanallah. Sama. Tidak akan diturunkan hujan kecuali A, B, C, D. Syarat dan ketentuan berlaku. Allah menurunkan malaikat khusus Bapak Ibu untuk hujan. Ini kalau Allah turunkan hujan selesai. Subhanallah. Ya Allah turunkan hujan tapi setelah itu kering. Ditahan berarti itu. Dan nanti tanda hari kiamat. Subhanallah. 1 tahun pertama Allah tahan sepertiga air. Tahun kedua Allah tahan 2/3 air. Tahun ketiga 100% tidak ada air. Pentingnya air begitu tuh Bapak Ibu. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in. Subhanallah. Maka lakukan yang membuat malaikat Mikail tertarik agar dia menurunkan hujan-hujannya. Tentu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu lahir dan batin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakka anta waliya wa maulaha. Agithna, agithna, agithna ya Rabb, turunkan hujan, turunkan hujan. Kami tahu maksiat kami hebat. Syahwat kami dahsyat ya Allah. Kejujuran kami amat sangat tipis dan lemah ya Allah. Karena itu ya Allah bimbing kami. Jangan pernah terus kami berjalan dalam kemaksiatan. Tahan laju maksiat kami ya Allah. Tahan laju syahwat kami ya Allah. Tahan laju ya Allah keburukan kami ya Allah. Andaikan
Engkau tidak bisa menahan laju maksiat kami, laju syahwat kami, laju sombong kami, koruptif kami, ya Allah. Ganti kami, ya Allah, dengan hati yang baru, ya Allah. Jangan pernah biarkan keburukan kami, kebusukan kami. Pilih kami, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Jika saat ini bangsa kami, melalui ibu kota kami, menjadi kota yang amat tidak sehat di dunia, ya Allah. Jelas ini karena kemaksiatan kami. Ampuni seluruh dosa kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami. Anugerahkan kepada kami mahligai akhlak yang mulia, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik. يا رفيع شان ودرج عطفتي يا جيرة العنام يا أهيل الجود والكرم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته